Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqtadam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Halo anak-anak kelas 4B yang hebat, anak-anak kelas B yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, hari ini hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali, namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan wabah pandemi COVID yang selama ini melanda segera diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan tetap selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah anak-anak kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa membaca surah Al-Fatihah di dalam hati bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku sekalian yang saya cintai. Pembelajaran pada hari ini melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu masih di tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Sekarang sudah masuk di subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keragaman, bersama Ustadz Muharram ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Coba anak-anak lihat bagaimana cara membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram? 1. Bacalah paragraf dengan seksama. 2. Cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. 3. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. 4. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. 5. Bagian pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bagian bawah gagasan pokok. Contoh, anak-anak bisa melihat contoh bagaimana cara membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Seperti ini ya. Membuat gagasan pokok dalam bentuk diagram. Ini gagasan pendukungnya. Contoh, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Itu merupakan gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukungnya apa? Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Contoh dalam bentuk diagram. Gagasan pokoknya, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Gagasan pendukungnya seperti ini, boleh ditaruh di samping, di atas, ataupun di bawah. Nah, gambar ini merupakan contoh
membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram ya anak-anak ya. Selanjutnya kita mempelajari tentang cara menghasilkan bunyi pada benda. Kamu lihat anak sedang memainkan gitar. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh, pita suara bergetar ketika berbicara. Senar gitar dipetik. 1. Biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. 2. Marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. 3. Gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, hari besar keagamannya ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Kemudian agama Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamannya ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian agama Katolik, kitab sucinya sama dengan agama Kristen. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamannya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura. Kemudian hari besarnya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerhusi. Agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara, hari besar keagamannya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Agama Konghucu, kitab sucinya Sisu Wujing, tempat ibadahnya Klenteng, hari besar keagamannya ada Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Demikian anak-anak pembelajaran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian sumber bunyi, dan keragaman agama di Indonesia. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat khususnya bagi Ustadz dan anak-anak semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tugas pada hari ini, anak-anak silakan mengerjakan pupena halaman 26. Untuk tugas yang pupena halaman 26, nanti silakan hasilnya kalian kirim lewat Jabri seperti biasa ya. Dan yang kedua, membuat gambar poster keragaman di Indonesia di buku gambar ya. Anak-anak boleh menggambar berbagai tempat ibadah atau perayaan mulai agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, atau Konghucu. Itu nanti kalian gambar di buku gambar. Saya beri waktu sampai hari Sabtu ya dikumpulkan. Nanti cara mengumpulkannya, poster kalian foto bersama kalian ya. Kamu pegang dan kalian foto kemudian kirim ke Ustadz. Di foto close up ya. Terima kasih.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.